Assalamualaikum, hai guys, ketemu lagi di channel Sosiawan TV, TV-nya para sosiawan. Sebelum lanjut menonton video ini, bagi kamu yang baru tahu channel ini, silahkan klik like, isi komennya, klik subscribe, dan gambar loncengnya, serta share pada teman-teman kalian. Namanya juga sosiawan, pasti banyak kenalannya dong. Terima kasih bagi yang sudah menjadi subscriber kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sosiawan TV, rekan-rekan sosiawan. Kali ini kita akan masuk pada segmen Spiritual Moment Sosiawan atau SMS ya. Dan ini episode pertama. Teman-teman, bagi yang sudah pernah baca beberapa kategori ketika membahas COVID-19 ini, mungkin dari berbagai sisi sudah dibahas, baik sosial, hukum, dan juga ekonomi. Nah, saat ini saya akan berbagi mengenai pengetahuan mengenai penyebaran COVID ini. Dan itu dengan judul Teladan Nabi Muhammad Mencegah Wabah. Nah, mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu, karena beberapa kali sudah dibahas oleh para alim ulama atau kiai atau ustadz yang di TV ya, atau di media lainnya. Nah, coba teman-teman bayangkan, hari-hari ini dan mungkin dalam beberapa hari ke depan, dan sekarang ini sudah hampir 3 bulan, pesan-pesan pentingnya tentang menjaga kesehatan menghampiri smartphone kita. Banyak di grup-grup, banyak di grup-grup WhatsApp ataupun di media lainnya. Ada yang berupa meme, tausiah, video, voice, dalil Al-Quran dan hadis, serta artikel pendek yang ditulis oleh pakar ataupun dari instansi atau lembaga terkait. Semua pesan itu muaranya sama, yakni mencegah terjadinya penyebaran wabah COVID-19. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, mestinya kita tahu bahwa pesan untuk selalu menjaga kebersihan sebenarnya telah disampaikan oleh Rasulullah SAW sekitar 14 abad yang lalu. Wow, baik melalui ucapan maupun teladan langsung dari Muhammad SAW, dari Nabi Muhammad SAW. Tujuannya agar umat manusia menjadi orang yang hebat, sehat dan kuat, nah baik jasmani maupun rohani. Dalam sebuah hadis disebutkan, seorang mukmin yang kuat baik fisik, mental, jiwa dan raganya lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah dan pada keduanya ada kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Walaupun Nabi Muhammad SAW bukan seorang dokter, beliau atas bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala selalu mengingatkan umatnya untuk senantiasa menjaga kebersihan. Caranya, kita bisa aktif melakukan aktivitas membersihkan diri dan lingkungan sekitar agar tetap bersih. Bisa juga hal ini dilakukan dengan cara pasif, yakni tidak mengotori lingkungan sekitar dengan cara berdiam diri. Ketika menghadapi wabah penyakit yang mematikan, Rasulullah SAW mengingatkan, ta'un, wabah penyakit menular ya, adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia tentu saja. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari darinya. Hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid. Rasulullah juga menganjurkan untuk isolasi bagi yang sedang sakit dengan yang sehat agar penyakit yang dialaminya tidak menular pada orang lain. Hal ini sebagaimana hadis, janganlah yang sakit dicampurkan dengan yang sehat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dengan demikian, penyebaran wabah penyakit menular dapat dicegah dan diminimalisasi. Aktivitas inilah yang sekarang dikenal dengan social distancing, yakni suatu pembatasan untuk memutus rantai penyebaran wabah COVID-19. Caranya adalah jauhi kerumunan, jaga jarak, dan di rumah aja tentu. Kegiatan social distancing tak hanya dalam muamalah seperti pendidikan, ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, pemerintahan, dan sebagainya yang langsung berhubungan dengan sesama manusia, tetapi juga dalam ibadah. Bayangkan, sampai menyentuh kepada ibadah saja sudah diwanti-wanti demi putusnya rantai wabah ini ya. Dengan demikian, sholat berjamaah di masjid boleh diganti dengan sholat di rumah. Namun kebanyakan, jangankan di masjid, di rumah aja biasanya ada susah. Banyak juga muslim yang susah ya. Dengan demikian, sholat berjamaah di masjid boleh diganti dengan sholat di rumah. Sholat Jumat pun boleh diganti dengan sholat zuhur di rumah guna menghindari wabah penyakit. Ini yang kemudian dalam hadis yang dijadikan kaidah fikih. Nabi Muhammad juga sangat mendorong umatnya untuk mematuhi praktik higienis. Gaya hidup sehat akan membuat orang tetap sehat dan aman dari infeksi. Karena itu, dikatakan dalam hadis, kesucian itu sebagian dari iman. Di antara cara menjaga kesucian adalah mencuci tangan ya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis, barang siapa yang tertidur dan di tangannya terdapat lemak atau kotoran bekas makanan, bersih ya,
Kita lanjut lagi. Dan dia belum mencucinya, lalu dia tertimpa oleh sesuatu. Janganlah dia mencela melainkan dirinya sendiri. Artinya hadis ini bicara bahwa jangan nyalain seorang atau apapun, salahkan diri sendiri karena tidak bersih gitu ya. Itu hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang dari kalian berwudu, hendaklah memasukkan air ke dalam hidung, kemudian menyemburkannya. Siapa saja yang beristijmar atau bersuci menggunakan batu, hendaklah mengganjilkan. Dan jika seseorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah mencuci kedua telapak tangannya sebelum memasukkannya ke dalam bejana 3 kali. Maka sesungguhnya seseorang dari kalian tidak mengetahui kemana tangannya bermalam. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya di sini mungkin ya teman-teman juga bisa menambahkan mungkin dari hadis-hadis ini, boleh komen di kolom komentar. Jadi bisa saja ketika tidur tangannya sudah pegang mana-mana yang mungkin itu termasuk ke dalam kategori kotor dan ada kotor yang harus dibersihkan. Uraian tersebut menjelaskan tentang beberapa upaya preventif yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya wabah penyakit, termasuk penyakit penyebarannya. Untuk mencegah terjadinya wabah penyakit, termasuk penyebarannya, yakni menjaga kesehatan, isolasi, dan cuci tangan. Namun terkadang penyakit tetap saja datang yang menyebabkan terjadinya sakit, sehingga harus ada upaya kuratif untuk mengatasi agar sembuh dari penyakit yang dialaminya. Upaya kuratif yang dilakukan sebagaimana disarankan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah berobat atau medical check up atau apalah, datang ke orang ahli ya atau ke dokter. Terbukti bahwa penyakit akibat COVID-19 bisa disembuhkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis, aku pernah berada di samping Rasulullah SAW, lalu datanglah serombongan Arab dusun. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat? Beliau menjawab, ya, wahai para hamba Allah, berobatlah. Sebab Allah tidaklah meletakkan sebuah penyakit, melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit. Mereka bertanya nih, penyakit apa itu? Beliau menjawab, penyakit tua. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi. Melihat kondisi sekarang ini, dengan penyebaran wabah pandemi COVID-19 begitu masif, sementara di sisi lain fasilitas layanan kesehatan yang ada sangat terbatas dan masih belum memadai seperti ruang isolasi, peralatan medis, tenaga medisnya pun, dan vaksin. Yang paling efektif adalah menjaga kesehatan diri kita sendiri. Hal itu lebih mudah, murah, dan efisien. Setidaknya dengan menjaga kesehatan diri, risiko yang mungkin akan timbul akan berkurang, serta cara tersebut juga dapat membantu meringankan sesama. Makanya sudah banyak videonya kan dari rekan-rekan tim medis untuk teman-teman kita sekalian dan kita semua untuk stay at home. Biarkan mereka bekerja, mereka sudah lelah dan sudah capek banget, bahkan sudah ada yang sampai meninggal. Kita doakan dulu ya Allah, semoga para tim medis yang membantu para pasien terkena COVID ini sehat selalu, kuat, baik fisiknya, mentalnya, dan keluarganya diberikan ketabahan bagaimana anggota keluarganya dan tetap bertugas di masa pandemi. Ya, bisa meringankan sesama. Karena itu, menjaga kebersihan diri, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW. Dengan cara menjaga jarak, hindari atau menjauhi kerumunan, tetap melakukan aktivitas di rumah, menaati anjuran pemerintah sebagai otoritas yang berwenang. Dan tentu saja kita tambah dengan berdoa agar terhindar dari penyebaran penyakit menular yang merupakan ikhtiar bisa kita lakukan untuk mencegah agar terhindar dari wabah sebaran COVID-19. Wallahu a'lam. Begitu rekan-rekan yang saya bahas kali ini, dan ini adalah artikel dari Republika hari Senin 18 Ramadan 1441 atau 11 Mei 2020, media online republika.co.id, dan ini terbit pada hari Jumat 20 Maret 2020 jam 7 ya. Nah, yang menulis artikel ini adalah Fauzan Amar, dosen ekonomi Islam FEB UHAMKA dan sekretaris LDKPP Muhammadiyah. Terima kasih. Sampai ketemu lagi teman-teman, kita akan bahas lagi berbagai macam spiritual moment para sosiawan. Baik saya, teman-teman di sosiawan, ataupun teman-teman lain, ataupun public figure, siapapun. Teman-teman boleh usulkan siapa yang akan kita bahas mengenai spiritual moment sosiawan yang ingin kita ketahui. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita mendapatkan berkah dengan membahas dari hadis-hadis Rasulullah yang bisa kita praktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sosiawan. Stay at home and jaga keluarga di rumah. Jaga keluarga di rumah.